Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Poli dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Luar biasa pagi ini di tanggal 25 Februari 2023 kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang opa yang luar biasa meskipun di usianya yang sudah 85 tahun, tapi penampilannya, semangat muda. Kami perkenalkan dengan Mbah Harto. Mbah Harto. Kita harus panggil Mbah Harto ya, nggak boleh opa ya. Ya. Oke. Apa kabar Mbah Harto pagi ini? Baik, saya sehat hari ini. Bagaimana Biasa, dengan amin. Tante Poli? Puji Tuhan, saya sehat, nggak lihat nih, sehat kan? Sehat juga ya. Amin, amin. Karena Tuhan memberkati Anda. Amin, amin Mbah Harto. Iya. Hari ini Ya, tanggal 25 Februari. ya. Tinggal 3 hari lagi Februarinya kita masuk bulan Maret. Oh, oke. Februari kita berbicara tentang seorang santa. Santanya namanya Santa Walburga. Coba. Walburga. Walburga, ya. Iya. Ya, ia hidup pada abad ke-8. Bayangkan sekarang abad ke-21. Abad ke-21. Ini abad ke-8, tahun 710. Nah, waktu itu kerajaan Inggris itu dipimpin oleh raja-raja Inggris. Nah, rajanya pada waktu itu bernama King Richard. Ini Richard peziarah, pilgrimage ya, pilgrimage. Dia dari kerajaan Saxon. Ya, nah, itu memang keluarga ini memang keluarga baik ya. Jadi berkuasa, kaya, mendidik anak buahnya baik-baik. Ya seperti keluarganya Bu Poli ya. Amin. Ya, sehingga anak-anaknya seperti si Willy dan Winnie, ada satunya Willibald dan Winibald ya. Santo ya. Itu Bergelar juga menjadi santo. Ya. Dan istrinya itu punya adik. Nah, adiknya itu namanya Bonifacius yang Berarti terkenal. pamannya ya? Iya, itu juga santo. Paman dari Santa Santo. Walburga. Iya, jadi ibunya punya adik namanya itu. Nah sekarang King Richard ya, itu pada suatu kali ketika si Walburga itu sedang umur 11 tahun, kira-kira kelas 5 ya atau kelas 6 ya, kelas 5 SD itu. Kelas 5 itu diajak ke Yerusalem. Tapi supaya tidak mengganggu ya, titipkan aja. Karena dia wanita ya. Wanita soalnya Walburga itu kan wanita. Yeah. Dititipkan di susteran. Nah, tapi susterannya namanya susteran Benediktin, jadi pengikut Benediktus. Nah, Tante Poli punya itu kalung Benediktus. Itu bisa untuk menolak kekuatan jahat itu. Cari aja di katedral nanti. Pasti ada medali Benediktus. Nah, gitu. Ada yang berupa gelang untuk ibu-ibu, untuk wanita biasanya pakai gelang. Bagus sekali ya. Dan itu nanti ada dilampiri dengan kertas. Kemudian itu ada keterangan kekuatannya apa, bagaimana penggunaannya, doanya kapan dan sebagainya. Itu disebut dengan medali Benediktus ya, Benediktus. Itu dari kata Benediktus. Nah, dia dititipkan di susteran, tapi ini bukan seminari, tapi susteran. Ya. Nah, di sana dia dididik menurut suster-suster Benediktin kan. Nah, senang sekali. Akhirnya dia tertarik menjadi suster, menjadi biarawati. Ya. Biarawati. Tempatnya itu di Dorsetshire. Nah, itu membacanya saya nggak ngerti ini. Di Winborn. Di Wilborn, nah ya. Di Wilborn atau apa namanya itu ya.
Itu Salah satu kota di Inggris lah. di Melbourne. Nah, dia menjadi suster. Nah, kemudian ketika menjadi suster, nah dia kan dekat dengan omnya. Omnya kan Santo Bonifacius waktu itu belum santo ya, tapi dia suka mendirikan itu apa, biara-biara. Nah, dia membantu dalam segala hal, membantu sebagai suster. Makin terkenal namanya, karena apa? Di mana-mana karena dikenal di mana di mana. Umur 38 dia meninggalkan Inggris dari kerajaannya bapaknya King Richard tadi, keluarganya ditinggalkan pindah ke Jerman. Nah, ke Jerman untuk apa? Dia diangkat menjadi abbas. Seandainya dia itu laki-laki, seandainya ya, maka dia akan jadikan uskup. Tapi karena perempuan, maka dia dijadikan abbas. Jadi ketua dari biarawati seluruh Jerman, bayangkan. Nah, kemudian ketika uskupnya wafat, dia menjadi abbas seluruh biarawan-biarawati. Bayangkan seorang wanita menjadi abbas, menjadi pemimpin untuk biarawan dan biarawati, laki-laki dan perempuan. Kalau tidak hebat kan tidak mungkin itu ya. Nah, itulah apa Walburga tadi, Walburga itu. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya itu di biara Heidenheim namanya, Heidenheim ya. Di Jerman. Ya, kemudian Heidenheim itu atau biaranya itu didirikan oleh saudaranya, Uskup Willibald itu. Nah, ketika Willibald meninggal, dia menempati itu tadi biara yang bagus itu. Bagusnya di apa? Heidenheim membacanya. Ya begitu. Jadi kalau tulisannya EI dibaca AI ya, seperti Ein bahasa Jerman ya. Nah, begitu. Nah, di sana selama 18 tahun, bayangkan itu seorang yang luar biasa, wanita itu ya, wanita. Nah, kemudian dia wafat. Ya namanya bagaimanapun juga hidupnya kan manusia itu ada batasnya ya. Nah, ketika dia wafat, dia diminta untuk relikwinya dibawa ke Perancis, ada yang dibawa ke Inggris. Nah, ketika dibawa Perancis, kemudian oleh uskup di Aissat, nah dia dimakamkan di sana. Anehnya, ada anehnya kan. Itu apa legenda atau tidak, saya tidak tahu. Itu di kuburannya itu keluar minyak. Jadi minyaknya itu bisa untuk mengobati misalnya apa sakit apa itu, segala penyakit sembuh, yang diyakini ya, dengan penuh kepercayaan ya. Jadi harus dengan penuh. Jadi seperti juga sekarang kan banyak juga apa itu ada seperti Romo Kes tempo hari kan juga bawa minyak untuk urapan itu. Nah, saya juga pernah diberi itu sampai sekarang masih ada di rumah, diberi oleh murid saya. Kemudian saya minta pada Romo Thomas untuk diberkati saya itu. Ya, jadi kalau perlu saja. Lalu dia diangkat menjadi santa 2 kali, bayangkan itu. Perayaannya. Sudah wafat, ketika wafat tanggal 25 Februari, kemudian makamnya dipindahkan ke Jerman, itu tanggal 1 Mei. Maka dia diangkat lagi menjadi santa lagi. Jadi merayakannya 2 kali ya. Nah, 2 kali. Yaitu pada bulan Februari dan 1 Mei. Nah, bayangkan kalau Bu Polly yang menjadi santa. Luar biasa. Ya mudah-mudahan siapa tahu ya, kita kan masih hidup itu kemungkinan itu kan ada ya begitu. Nah, ajaran pada hari ini adalah apa? Walaupun wanita ya, tapi kalau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi apa, itu kalau kita menyerahkan kehendak Tuhan,
maka Tuhan akan memberikan berkatnya. Jadi misalnya Bu Poli ingin jadi presiden ya misalnya ya. Ya nanti kalau memang itu kehendak Tuhan, pasrahkan saja. Maka doanya, ya Tuhan, perkenankanlah kami melaksanakan kehendak-Mu. Ya, seperti Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Biarlah piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan menurut kehendak-Ku, melainkan menurut kehendak-Mu. Jadi Bu Poli, Tante Poli misalnya mau berdoa, Tuhan saya ingin jadi presiden, tapi bukan kehendak-Ku yang terjadi, kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah demikian juga saya kalau mohon kesembuhan juga begitu. Tuhan saya mohon sembuh, tapi bukan kehendak saya, kehendak-Mu lah yang terjadi. Sehingga kalau saya belum sembuh sampai sekarang, itu memang kehendak Tuhan, lalu saya persembahkan. Jadi harus saya dipersembahkan. Itu saja untuk sementara, Tante Poli. Ya luar biasa. Jadi doanya tadi, jika kita punya kehendak terjadilah menurut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Bapak kami kan juga kan? Iya. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Jadi jadilah. Selain kehendak Tuhan kan nyangkut juga waktunya ya. Waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Manusia kan maunya cepet-cepet, minta doa juga maunya cepet terkabul. Ya, betul. Tapi kita nggak bisa mengikuti kehendaknya kita. Waktunya Tuhan itu memang harus kita serahkan kepada Tuhan. Luar biasa. Mbah Harto, ini bimbingan buat kita semua dalam mengenal Santa Walburga, meskipun dia sebagai wanita, tapi dia bisa asal percaya dan serahkan semua kepada Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini di tanggal 25 Februari, Mbah Harto. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati juga Mbah Harto, sehat beserta keluarga. Amin. Sebelum menutup acara ini, marilah kita berdoa bersama. Mari Mbah Harto, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Walburga, pengaku iman, doakanlah kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya Mbah Harto untuk memberi kita inspirasi yang luar biasa. Sampai jumpa di acara Oke hari ini berikutnya.